Banyak sekali momen ketika petasan itu banyak. Iya, percis. Karena itu salah satu yang keanehan di lapangan, yang di Kuitang apalagi ya, karena Kuitang nggak bisa habis petasannya. Nggak bisa habis, dan Kuitang kan benar-benar head to head antara massa dengan Brimob. Iya. Malam tahun baru 15 menit. Selesai udah. Selesai. Kalau ini 3. Ini 3 malam. Bang Fitrian, gue liat-liat tulisan lo viral nih. Yang mana? Siapa penjarah rumah Sahroni, Eko, dan Menkyu? Ceritain dong bang, gimana sih cerita ketemu narsumnya? Pengen tahu nih kita. Takdir Tuhan doang. Ya kan waktu itu hari Ahad ya. Kan itu kita sudah dari kantor tuh sudah udah banyak yang bergerak di buat kerusuhan dari hari Jumat malam tuh sudah mulai bergerak semua tuh, ada yang ke Kuitang, ada yang kemudian ke DPR, ke Polda. Nah itu kita lanjut sampai hari Ahad. Nah gue merasa bersalah tuh, belum pernah nanyain ada peserta unjuk rasanya itu, karena mereka datang, kenapa mereka ikut unjuk rasa. Nah kemudian pergi ke DPR, ketemu beberapa orang. Nah pas mau pulangnya nih kehausan, melipir pinggir jalan lah mau beli air. Nah tiba-tiba sama tukang yang jualannya bilang, Mas itu di sebelah tuh ada yang hilang. Nah hilang dari mana? Itu katanya kepisah sama teman-temannya. Nah kita samperin lah, tanyain kenapa dia kepisah gitu Step, kenapa dia kepisah di mana? Dia baru mulai cerita dia tuh bagaimana kisah yang kemudian kita tuliskan di artikel tersebut. Jadi kalau dibilang jurnalisme top juga kagak. Nemu ada kebetulan juga. Tapi kemudian kan kita memiliki set background. Karena dirimu kan di Kuitang kan, nah, jadi gue udah dengar cerita dari dirimu bahwa ada orang-orang yang memang menyusup. Jadi kita udah saat dia cerita udah bisa kita sambungin semua nih, dia dari mana kira-kira, kemudian perannya apa. Nah yang lucu kan saat itu saya nggak bilang kalau sudah terjadi penjarahan, tapi dia udah tahu duluan. Yang kemudian bikin saya percaya sama dia udah cerita detail dulu bagaimana rencana penjarahan sebelum saya cerita sama dia soal penjarahannya. Padahal orang ini dia katanya sudah terpisah sama teman-temannya 2 hari. Berarti dia bilang HP-nya dibawa sama dia punya pimpinan rombongan. Nah, jadi kemudian dia nggak pegang HP, nggak tahu informasi apa-apa, luntang-lantung di Jakarta, tidur di situ di emperan di dekat 500 meter dari DPR situ. Dia tahu tuh tapi detailnya, pertama mereka mau kemana, kemudian habis itu kemana. Jadi yang bikin gua pertama kali kemudian nangkep bahwa ini kayaknya ada cerita di sini tuh di situ. Saat dia kemudian cerita rencana penjarahan sebelum kita kasih tahu bahwa sudah terjadi penjarahannya. Nah, nyeritainnya gimana? Dia nyeritainnya itu pertama dia bilang, iya gaya nyeritainnya santai, terbata-bata atau lancar. Ya itu yang bikin kita curiga itu karena dia tuh polosnya itu Step. Dia cara menceritakan tuh lebih kayak orang di interogasi gitu. Jadi kayak orang di program. Makanya itu kita kira kan pertama kita harus curiga dulu kan. Wartawan nih orang ini di program apa enggak. Jadi berapa kali kita cek dia punya kesaksian ini konsisten enggak. Tanya ulang sama terus ceritanya. Dan dia cerita dengan nada yang datar dan kayak yang lebih bikin itu dia nggak merasa itu sebuah kesalahan. Dia nggak merasakan, dia tidak ada tampak bahwa itu bentuk pelanggaran. Karena dalam satu dan hal dia bilang dia berhak marah juga. Sekolahnya sampai SD nggak selesai kan. Kemudian dia pekerjaan nggak dapat. Dalam lain hal dia ada kejengkelan juga nih sama kondisi saat ini. Nah makanya dia menurut dia nggak salah dia pergi ke penjara pergi unjuk rasa. Nah, cuma kemudian diceritakan detailnya dia ngajak siapa, yang komando siapa, dia berangkat ke Jakarta bagaimana, tugasnya apa. Nah, kemudian di kelompok dia itu ada tugas-tugas yang secara khusus persis dengan yang kejadian di lapangan. Seperti ada yang tugasnya live TikTok, ada yang kemudian bakar-bakar halte. Dirimu kan lihat sendiri. Molotov. Iya. Kalau dirimu lihat di Kuitang bagaimana? Kalau yang di Kuitang, jadi pertama kali Republika tuh ada mungkin gue datang sorean
jam 2-an. Sebelum gue mungkin udah ada 3 orang di Kuitang. Yang menariknya di Kuitang adalah sebelum sore itu yang demo memang masih Gojek. Kita bisa tahu yang demo Gojek karena relatif orang-orang yang ada di depan barisan tuh memang pertama pakai itu Gojek dan mereka memang kelihatannya memang kayak benar-benar kayak driver Gojek. Kelihatan bedanya nanti ini. Dan tidak jadi pas antara setelah sholat Jumat sampai dengan sore itu nggak ada suara petasan satupun. Belum ada. Nggak ada suara petasan satu. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam maupun luar. Dan di depan, jadi pendemonya tuh bisa dibilang seluruhnya warga dan Gojek. Walaupun pasti ada ya, kalau misalnya beberapa orang yang penyusup mungkin ada kelihatan, tapi dan di depannya ada marinir misalnya, ada marinir dan kostrat lah. Nah itu dinamikanya berubah setelah mungkin antara jam 4 sampai jam 5 karena itu kelihatan banget jam-jam segitu karena itu kelihatan banget karena dari arah Kramat tiba-tiba datang massa bawa beberapa bendera One Piece. Suatu bendera One Piece yang besar, terus beberapa bendera One Piece yang kecil, terus ada beberapa bendera merah putih. Dan begitu mereka datang langsung disorakin sama warga. Jadi warga juga tahu tuh bukan orang situ tuh. Menurut posisi gue waktu itu ada di tengah, ada di depan Brimob lah, di depan makonya. Cuma ngeliat ada apa, kok rame banget gitu, kayak disambut. Terus lihat bendera One Piece berkibar-kibar. Jadi kalau ada teman-teman yang ngeliat bendera One Piece di depan Mako Brimob, itu bukan dari awal yang bawa teman-teman driver Gojek, bukan. Teman-teman driver Gojek paling bawa bendera merah putih aja. Gitu. Bendera One Piece datang, baru mereka datang pelan-pelan, petasan udah mulai rame, pelan-pelan sampai benar-benar ke depan Mako Brimob. Depan seberangnya Mako Brimob berarti. Itu masa yang baru itu. Itu masa yang baru, dan masa yang baru gimana? Apakah beda? Beda banget. Maksudnya apa? Kalau yang gue lihat, tiba-tiba yang tadinya banyak pakai seragam Gojek, walaupun mereka juga ada yang pakai seragam Gojek, beda lah. Seragam Gojeknya lebih baru, benar fresh baru gitu. Tapi ketika masa baru ini masuk, udah mulai tuh kelihatan apa? Jadi udah ada anak-anak, kelihatan postur remaja, pakai sweaternya mungkin antara sweater abu-abu, sweater hitam, pakai penutup muka semua. Kalau nggak pakai penutup muka, pakai balaklava. Helm atau helm tutup. Pakai helm tutup, bawa ransel. Celana jeans, celana hitam atau celana kargo, sandal jepitan biasanya. Nah itu baru mulai dinamika masanya berubah. Gimana dinamika masanya berubah? Responsnya mereka terhadap penjagaan marinir maupun kostrat lebih galak lah. Lebih berani dia orang. Lebih berani lah. Lebih berani. Dan itu terus bergelombang-gelombang. Jadi kalau misalnya yang pertama tuntutan waktu gue pertama datang tuh mungkin ya Kamis kan? Kamis malam bukan? Kamis malam enggak, pertama datang Jumat ya. Tuntutan abang-abang Gojeknya itu yang di depan itu mereka tuh bilang gini, tuntutannya cuma 3 kok. Pertama itu diproses hukum, kan sudah. Yang kedua identitasnya dibuka, waktu itu belum. Jumat siang tuh belum identitasnya buka, mungkin Jumat sore. Yang ketiga adalah agar ke-7 orang yang naik mobil rintis itu didatangkan ke kita. Nggak ada DPR, nggak ada yang lain-lain, nggak ada. Malah sampai akhirnya ada beberapa yang dibawa masuk buat ngasih tahu ke orang Brimobnya tuntutannya seperti ini udah. Nah, yang masa yang baru ini nggak nuntut apa-apa. Mereka cuma hajar aja. Mereka cuma maki-maki Brimob, maki-maki polisi, habis itu serang, petasan, udah begitu aja terus sampai Jumat malam sampai Jumat dini hari. Besoknya lanjut lagi. Besoknya seperti itu lagi. Paginya walaupun itunya surat, tapi maksudnya apa? Tipikal orangnya ketika Jumat malam udah berubah tuh. Maksudnya dalam artian kalau gue sama teman-teman yang jaga di Kuitang, ini kayaknya udah bukan benar-benar driver ojek beneran deh gitu. Karena walaupun ada yang pakai jaket ya, cuma kayaknya bukan. Malah driver biasanya mungkin ada driver ojeknya atau bagiannya itu yang mendapat tugas buat evak. Jadi mereka ada sistem. Jadi kalau ketika mereka nyerang nyerang Mako Brimob dengan petasan,
selama beberapa menit. Ya. Habis itu berhenti, Makobrimob, teman-teman di polisi di Brimob nyerang dengan nyerang dengan gas air mata. Habis itu berhenti, nanti masuk tuh beberapa motor buat bawa orang-orang yang terluka nih, yang dari pendemo ini. Percis. Orang-orang yang terluka dari pendemo ini dibawa cepat, mungkin ada 10 motor, dan itu langsung taruh di di bagian ada ambulansnya di seberangnya atrium. Begitu terus. Nah, kalau yang ngejemput mereka ini itu kelihatan bahwa itu adalah supir Gojek, karena perawakannya udah beda kita. Kalau menurut gue itu supir ojol lah, menurut ya. Sebentar, tapi sangat subjektif. Tapi yang lu cerita itu persis sama kayak di Polda. Polda. Nah, di Polda Metro kayak begitu juga. Jadi datang orang-orang yang lain sudah mundur nih. Yang mahasiswa kan mahasiswa yang kesana kan, mahasiswa udah mundur, kemudian masyarakat juga udah mundur. Nah, tiba-tiba pas jam 8 jam 9 lewat itu kan hujan waktu itu kan, yang dibilang hujan buatan itu deras banget kan, mundur semua tuh masyarakat mahasiswa mundur semua. Nah itu mereka udah tetap, tapi kemudian ada kelompok yang bawa itu bendera One Piece lagi tuh, sama kayak gitu, mereka punya pakai helm, bukan pakai apa, maju lagi, itu langsung petasan, bang. Nah makanya setelah gara-gara ngeliat kayak gitu, kemudian yang bikin gue percaya bahwa makin percaya bahwa awalnya memang jadi banyak yang demonya jadi banyak yang masuk di demonya. Iya. Memang bahwa demonya beneran ada dari ojol, ada dari pelajar, ada dari mahasiswa, ada dari warga. Tapi kalau begitu udah situasi dinamika demonya udah berubah gara-gara ada kelompok baru, dan ini kan sama-sama berarti bawa bendera warna. Betul, lebih di DPR juga. Adalah kalau teman-teman netizen maupun pembaca Republika perhatikan adalah bisa cek nanti di YouTube ya. Ada beberapa stasiun TV yang nyarin siaran demonya lebih dari 5 jam. Itu sequence ketika serangan ke Polda, sequence ketika serangan ke DPR, sequence ketika serangan ke Makobrimob, itu banyak sekali momen ketika petasan itu banyak. Iya, percis. Dan itu petasan bukan petasan biasa. Dan itu petasan yang biasa dipakai kalau buat kita pesta kembang api buat tahun baruan. 17 tahun baruan. Dan disorakin setiap, lu ingat nggak? Disorakin sama mahasiswa itu nyorakin kan? Jadi kayak bukan mereka yang bawa nih, mereka nyorakin deh. Dan itu mahal harganya. Jadi harga mungkin satu set pastinya di atas 20.000, 30.000, bisa sampai 50.000-an. Nah, itu kebayang tuh kalau misalnya itu stok petasannya itu dilakukan dalam lebih dari, misalnya waktu itu di lapangan sempat kepikiran, ini 1 menit berapa petasan yang mereka habiskan? Iya. Bisa 10, bisa 12, bisa 20, 1 menit loh ya. 5 menit bisa berapa? 1 jam bisa berapa? Dan aksi mereka kan bisa lebih dari 5 jam. Nah itu, lu ngeluarin duit petasan 50.000. Bukan duit anak STM. Ini bukan duit anak STM. Kita juga di lapangan kita juga mikir, ini yang nyetok petasan siapa sih? Apa jangan-jangan mereka di belakangnya memang udah ada yang nyediain petasan dalam jumlah yang segitu banyak, dan itu memang akhirnya terbukti misalnya di pidatonya presiden setelah ketemu setelah mengunjungi polisi yang terluka kan, bahwa presiden mengatakan bahwa polisi menemukan ada truk berisi petasan atau berisi petasan, karena itu salah satu yang keanehan di lapangan yang di Kuitang, apalagi ya, karena Kuitang nggak bisa habis petasannya, dan Kuitang kan benar-benar head to head antara massa dengan Brimob kan. Sebentar, kalau petasan mereka tuh nggak habis-habis. Bahkan kalau malam tahun baru itu kan cuma 30 menit maksimal lah, 15 menit, orang kampung biasanya 10 menit. Malam tahun baru 15 menit. Selesai udah. Kalau ini 3 malam. Mungkin dari Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu malam misalnya. Yang paling eskalasi paling tingginya Jumat malam sama Sabtu malam. Mungkin aja kalau misalnya dalam waktu 1 jam mungkin mereka bisa ngabisin 100 maupun 50 sampai 100 petasan. Itu duitnya udah berapa ratus? Gede banget. Itu bisa berapa juta? Dan buat kita ngelihat, kalau kita yang di lapangan ngelihat orang-orang pendemo ini ngeluarin duit buat beli petasan, bisa aja, most likely enggak. Atau misalnya mereka dapat sumbangan, misalnya dapat donasi petasan yang begitu banyak, ya bisa aja, tapi ya mau sampai seberapa gitu. Karena beda banget. Misalnya gini deh,
teman-teman yang membaca Republika maupun yang lihat demo kemarin, Senin kemarin, ketika mahasiswa sama influencer, ya betul. Nuansnya beda banget. Nggak ada petasan tuh. Nggak ada petasan sama sekali, clear. Dan misalnya ketika Jumat malam rame, Sabtu pagi deh, ini kelihatan lagi Sabtu pagi jam 7, 8, 9 ketika masih rame itu petasan itu jarang banget ada di Kuitang ya. Ketika Brimopnya udah pada keluar, petasan jarang ada. Warga maupun massa yang ada di situ karena nggak punya petasan, jadinya apain ya? Maki-maki sama ngelempar batu aja. Petasannya belum datang nih. Udah habis petasannya. Iya, belum dikirim. Karena nggak ada. Itu petasan baru ada Sabtu itu ya agak sorean, siangan sore lah. Mungkin ada 1-2 tapi nggak sebanyak eskalasi, nggak sebanyak ketika Jumat malam, Sabtu malam banyak banget. Ya makanya balik ke yang saya temuin kan, dia kemudian ceritakan soal itu juga bahwa bagaimana dia kemudian diperintahkan pertama untuk bikin bom molotov di kampungnya. Mereka bikin sejumlah besar botol. Kemudian saat mereka pindahkan ke mobilnya itu, di mobilnya itu sudah ada banyak petasan-petasan. Nah ini juga kemudian seperti itu. Nah kemudian yang mau tanya lagi, dirimu kan ikut pergi nonton penjarahan. Ya. Kemana aja tuh? Itu Sabtu malam berarti ya. Sabtu malam ketika di Kuitang masih panas banget, rame, tiba-tiba disebut ada masa setelah dari rumah Sahroni sore di Tanjung Priuk karena terlalu jauh dari Tanjung. Harusnya bisa ke sana, cuma waktu itu gue mikir nggak efektif. Tiba-tiba masa bergeraknya ke rumahnya Eko Priok, ketua fraksi PAN. Di DPR. Nah, ini lebih dekat di Kuitang. Mungkin gua agak telat datangnya di sana. Jadi gua datang ke rumahnya Eko. Itu jam? Itu rada malaman lah, mungkin jam 10-an kali. Iya, itu udah. Itu masanya udah. Jadi kalau dihitung mungkin bukan rombongan pertama yang masuk buat ngejar rumahnya Eko. Ya. Tapi udah rombongan selanjutnya. Ya, udah entah ada yang nonton di TikTok atau di medsos, kemudian dia Haji Mumpung nih ke sana nih, ada penjarahan itu nih. Itu menarik. Nanti gue ceritain. Jadi, yang lucu adalah maksudnya ketika karena gue nonton yang di Sahroni ya, ada masa yang maksudnya gini, ada masa yang berbeda, harusnya ini bukan masa yang tetangganya Sahroni. Nah, di rumahnya Eko juga begitu. Malah yang lebih aneh di rumah buat gue di rumah Eko adalah mungkin ketika masa pertamanya yang menjara itu adalah masa suruhan yang benar. Tapi karena itu teramplifikasi banget di TikTok, di TikTok ya. Ya utama di TikTok berarti. Utama di TikTok, dan padahal itu terjadi setelah TikTok ban live streaming. Oh iya? Ya. TikTok ban live streaming itu Sabtu sore atau Sabtu siang lah. Tapi alamatnya udah kesebar, tapi masih banyak orang yang merekam, mungkin dia bisa share ke Facebook maupun ke Instagram. Tapi yang datang begitu gue nyampe sana, gue nggak ngeliat orang-orang yang perusuh, yang model yang gue lihat di Kuitang, enggak, yang gue lihat adalah ini common people yang datang. Berarti orang-orang yang sudah. Bener, orang-orang yang gue mau lihat rumah Eko Digaret. Iya. Terus begitu mereka sampai, jadi rumahnya Eko itu ada di dalam gang, jadi mungkin 50 meter dari depan gang. Sebelum gangnya itu ada pos polisi, ada pos penjaga keamanan, ada satu rumah, baru ini rumahnya Eko di sudut. Itu mereka yang datang ke sana, terus melihat begitu banyak orang dengan mudah bisa ngambil barang, mereka jadi pengen tahu, masuk ke dalam, ikut ngambil. Psikologi massa udah bermain berarti. Udah bermain. Itu bukan kayak itu. Kalau laki-laki, orang dewasa mungkin wajar ya. Tapi yang gue lihat di sana tuh ibu-ibu. Ya. Ngambil apa lu lihat? Ibu-ibu karyawati, gaya yang masih kayak mau malam mingguan mau kemana gitu ya, mampir dulu deh, lihat lagi ke dalam deh, dan itu banyak banget. Yang paling itu isi kulkasnya aja dijarah, isi kulkasnya. Yang lucu bawang putih, bawang sawi, brokoli, itu semuanya makanan habis. Terus kata lu musola juga? Ada, jadi rumahnya Eko itu kita masuk dari pintu depan, pintunya kan gede ya. Depan itu ruang tamu, sebelah kiri itu kamar tidur. Karena kelihatan kan, yang diangkut dari situ sama masa penjara adalah kasur, sama dipannya, sama kursinya. Sebelah kanannya itu musola.
musolanya ikut dijarah kan, musolanya ikut dijarah. Semua yang ada di musola, bayangin simbol Allah itu dicopot sama warga, ditenteng-tenteng. Nah itu ntar tanya tuh fikihnya bagaimana itu memaling apa Allah dari musola. Dan gue ngeliat karena begitu masuk, wah sebelah kanan apa? Musola, ramai banget. Jadi orangnya habis nyopot simbol itu dia keliling ke habis di situ rumah itu ininya adalah ruang kebuka ya, sekalian dapur kayaknya, karena ada lemari dapur, ada kulkas, ada meja makan, ada tempat cuci piring, ada segala macam. Baru sebelah kanannya lagi itu ada dapur kotornya lah ya, ada kulkas lagi. Wah itu udah berserakan tuh sayur mayur, bahkan ada tape. Ini enak banget. Kagak lu makan. Lu ada kan capek abis liputan dirimu. Punya keluarga kan taruh di meja makan. Ya ampun. Tapi itu kacau banget, dan yang ada di situ yang kelihatan adalah tentara kan. Kalau kemarin Kapolres Jaksel Jakarta Selatan bilang bahwa itu ada polisi kewalahan, dia bilang polisi kewalahan, tapi dari yang gue lihat pas gue datang bisa aja beda karena gue datang agak terakhir. Nggak ada polisi misalnya yang berseragam polisi, nggak ada. Bisa aja pakai seragam preman, most likely. Satu pun tapi nggak kelihatan satu pun. Yang pakai seragam polisi nggak ada. Yang ada gue lihat dari situ ada marinir sama angkatan darat aja. Dan itu dari atas. Dan habis itu nggak mungkin 10-15 menit habis gue datang udah jam 10-an, baru marinir sama aparatnya suruh keluarganya semua keluar. Nah sambil nunggu di luar ngobrol lah sama abang-abangan nih. Kesini tahu dari mana bang? Dia cuma nyebut satu platform aja, TikTok. Nah itu dia. Dan dia bilang bahwa live TikTok, dan dia ngakuin bahwa orang-orang yang banyak bukan cuma di penjarahan Pak. Di demo pun banyak banget yang live TikTok kan, sama seperti pengakuannya aku. Nah benar, dia juga ngakunya bahwa memang ada orang-orang yang memang secara khusus memanfaatkan mode live streaming live TikTok itu. Jadi manfaatnya buat apa? Buat micu, kayaknya ya kalau dari abang-abangan yang aku bilang itu yang memicu orang lebih banyak datang ke pengen tahu nih, apalagi orang yang deket. Apalagi kita di Indonesia kan nggak punya takutnya orang Indonesia. Orang Indonesia bayangin di Kuitang ini ada rusuh. Brimob tembak-tembakan gas air mata sama petasan. Ada di situ di belakang gue, lihat nih kemarin tuh ada yang nanggep topeng monyet. Ini serius bisa begitu ada monyetnya. Ada monyet di situ. Kan aneh. Tembak-tembakan itu orang-orang. Tembak-tembakannya di seberang nih, ada yang nanggep topeng monyet. Terus di belakang gue nih pas lagi rame-rame tembak-tembakan, tiba-tiba ada yang berantem, ada yang teriak, "Lu ngerebut bini gue." Jadi kayaknya itu ketemu bisa aja apakah itu sama-sama masa apakah atau di set ya, apakah intel atau apa. Jadi berantem domestik. Rebutan bini orang. Konflik rumah tangga. Kita kira kan awalnya copet ya. Copet atau intel atau apa, begitu dilihat orang akhirnya warga bilang bukan masalah pribadi. Masalah pribadi. Yang paling absurd dan kan warga orang Indonesia demen berkerumun kan. Pasti udah ada Starling, ada penjual kopi gerobakan ada, dan di perempatan saya itu nggak jauh dari situ tuh apa ya seperti biasa tahu bulat. Mobil tahu bulat tuh ada. Jadi background. Jadi background. Jadi ketika ini lagi takor terus bunyi nih. Tahu bulat. Lu tahu yang beli siapa tahu bulat? Yang beli yang nyerah yang nyerangin demonstrasi juga. Bang, goceng bang 10.000. Iya, abang mah santai ngegoreng. Itu jaraknya mungkin cuma 50 meter dari situ. It's Indonesia. Makanya jadi barang-barang kecil kayak gitu yang kemudian kadang-kadang kita orang luput, orang sibuk bicara soal ini delangnya siapa nih, ini scanner gedenya apa nih, siapa yang mau diguling ini. Nah kemarin yang kita lakukan kan bagaimana kemudian kita ke lapangan lihat barang-barang kecil kayak gitu yang kemudian sebenarnya juga bikin banyak petunjuk. Nah tapi gini Steph, menurut lu memang orang marah beneran gak sih? Apa cuma memang ini dari awalnya memang settingan semua atau orang marah beneran? Kalau Jumat siang setelah pelindasannya Afan, ya orang marah beneran. Dalam artian
Jadi yang demo sebenarnya bisa dipetakan kan. Ini yang demo siapa sih gitu kan. Yang pertama adalah ojol yang marah. Pasti. Ojol marah demonya ke siapa? Demonya ke Kuitang karena di Kuitang ada markas Brimo. Udah, itu pasti itu. Ada ojol marah demonya ke DPR misalnya. Iya pasti ada. Cuma most likely ojol dari yang gue lihat adanya di Kuitang. Nah, yang kedua adalah yang kalau polisi mulai hari ini ya, hari Selasa mereka udah nyebut satu nama tuh, tim geng anarko lagi, kelompok anarko. itu udah beberapa kali tuh. Udah beberapa kali diulang-ulangi deh. Ciptaker itu pakai anarko. Terus MK mungkin kalau nggak salah pakai anarko ketika itu. Udah dibunculin lah sosoknya. Itu ada juga. Iya. Terus ada kelompok mahasiswa yang memang dari awal tuntutannya jelas nih. Dalam artian tuntutannya gini, jadi mahasiswa nuntutnya jelas ke DPR karena mereka tahu ada yang nggak beres di DPR. Soal tunjangan, soal bagaimana mulutnya beberapa anggota DPR. Ojol jelas tuntutannya karena ada rekan mereka yang luka. Ada warga pun buruh yang sebelumnya Jumat siang buruh itu jelas juga tuntutannya soal kesejahteraan buruh dan lain-lain. Nah, ada kelompok-kelompok yang gue lihat pada saat Jumat petang sampai dengan Sabtu sampai dengan malam Minggu. Nah, ini yang nggak ada tuntutannya ini. Minimal mereka nggak nyuarain di depan polisi. Saya mau ngapain Brimo? Yang ada yang keluar dari mulut mereka ya cuma maki-maki polisi, maki Brimob. Dan itu kadang-kadang nggak ditanyakan sama kita orang jurnalis gitu, makanya kadang-kadang luput. Jadi menurut gua memang faktanya satu ada kemarahan, dua ada ojek yang ditabrak sama polisi, nah, kemudian ketiga ada penyusup, dan keempat ada yang coba menunggangi. Nah ini yang nggak tahu nih. Ini yang kalau versinya penegak hukum kan mereka bisa nggak nyomot nama siapa aja. Sekarang yang sekarang lagi kita mungkin karena itu udah keluar Selasa nih, jadi setelah ini mungkin polisi akan bilang anarko salah satunya. Tapi anarko itu kan sosok yang abstrak. Dia cuma kelompok yang kita nggak tahu siapa ketuanya, siapa sekjennya, siapa dia punya. Pernah komentar di mana. Betul. Komen di sosial media pun kita nggak tahu ini beneran anarko. Benar. Jadi Bapak. Nah itu mungkin kemudian artikel yang soal penjara itu juga kemudian jadi viral karena dia jadikan jadi pembenaran buat banyak orang kan, misalnya pihak-pihak yang demo dengan hati nurani mereka bilang tuh kan bukan gue yang bakar-bakar kan. Polisi sebaliknya mereka bilang tuh kan bener kan ada yang rusuh tuh kan, ada yang dibayar buat rusuh kan. Bahkan Prabowo juga kemudian menjustifikasi dengan itu kan bahwa ada yang mencoba melakukan makar dengan padahal isinya sebenarnya netral saja gitu. Kalau dimanfaatkan oleh di situ demikian gitu. Iya, jadi demikian ceritanya soal bagaimana kemarin lika-liku peliputan kami merusuh. Dan sekarang nih kalau misalnya dari terakhir di Kuitang misalnya dari beberapa tentara yang diajak ngomong, dia bilang katanya mau lanjut mas sampai tanggal 5. Tapi dari hari Senin demo di Jakarta udah bukan masa itu lagi. Iya. Di Jakarta udah lebih clear, demo Senin clear. Yang sekarang mungkin hari ini mungkin ada mahasiswa. Tapi yang harus diperhatikan sama Sobat Republika adalah di luar Jakarta yang kita itu lihat. Dia. Bagaimana Bandung bergejolak, bagaimana Makassar, Jogja yang tadinya Jogja pada saat Jumat itu jadi barometer yang udah tenang nih karena Sultan udah datang. Tiba-tiba ada kejadian. Ada lagi. Pagi ini dini hari tadi Bandung. Gitu. Di mana? Tangsel juga. Salatiga. Buset, itu kan kota damai banget. Salatiga nyetir, ngantuk banget. Ngeliat jalannya kan banyak pohon ya. Nggak kebayang. Tapi kan barometernya Depok, Bang. Depok kok belum ada. Aman Depok. Gitu loh. Depok kok belum. Walaupun kemarin udah ada yang jumpa pers ya yang di Depok ya. Dari pengemudi ojolnya bahwa kita udah ini. Tapi yang eskalasi jadi setelah Jakarta, nah sekarang eskalasinya menyebar ke Jawa lain. Makassar, kita belum lihat mudah-mudahan nggak terjadi. Endgame-nya apa kemudian?
Gue bingung gue kalau bilang kenapa yang jamnya harus tanggal 5 lah. Kenapa harus tanggal 5? Ya nggak tahu juga. Nah itu dia, makanya kita bingung karena apa yang orang-orang yang kita kira punya kepentingan dengan demo ini kemudian jadi bolak-balik nih. Misalnya kayak kemarin Sri Mulyani, yang penjara yang gue temui kan dia bilang nggak ada di jadwal tuh Sri Mulyani. Tiba-tiba kita lihat malam-malam ikut dijara itu kalau Sri Mulyani sih kalau kita ngobrol di redaksi ya itu pesan paling salah satu pesan paling penting dari penjara adalah sebenarnya Sri Mulyani. Pesan kemarahan publik atas anggota dewan yang mulutnya seperti apa atau menampilkan kekayaan di YouTube walaupun itu kekayaan mereka dapat sebelum jadi anggota dewan. Uya maupun Eko Patrio maupun Naval Rubah. Tapi publik yang udah mencampurkan ini anggota dewan dia udah kaget. Itu agak clear lah ya. Tapi kalau Menkyu buat teman-teman redaksi clear. Ini pesannya apa? Betul. Justru pesan yang pengen didapat mungkin ya mungkin kalau kita berpikir di redaksi kalau kelas menteri keuangan yang kapasitasnya diakui di dunia internasional aja bisa dijarah rumahnya, apalagi yang lainnya. Bahkan dalam pengakuan Ahu kan rumahnya Prabowo kan. Betul. Jadi kita kan bayang loh senekat apa di orang itu sejauh mana gitu deh. Gitu, ya. Atau di mana di Jakarta Selatan tuh. Itu bukan Tuku Umar di. Iya Jakarta Selatan. Iya Jakarta senekat Selatan. Apa? Makanya deh. Gitu. Tapi kan kemudian kita kan seperti gue bilang kan ini kan selnya kan terputus nih. Nah, kita cuma tahu pengakuan dari bawah, kemudian kedua bisa kita raba-raba, ketiga, keempat, kelima ini sudah bingung lagi. Tapi memang kemarin juga ada beberapa info juga kan katanya memang yang nyerang rumahnya Sri Mulyani itu jumlahnya percis kayak yang dibilang sama si sumber kita ini 600 orang percis yang nyerang ke rumahnya Sri Mulyani. Jadi kayak tiba-tiba ada perubahan rencana di tengah-tengah gitu. Nah, apakah kemudian bisa kayak begitu yang kita nggak paham. Tapi kan jahat. Kalau kita pikir agak jahat banget kalau misalnya pakai skenario kemudian Sri Mulyani disasar. Karena kan lu kan orang ekonomi, lu tahu bagaimana dampaknya kalau tiba-tiba misalnya dia mundur misalnya. Sri Mulyani itu simbol ya. Buat orang luar ngelihat keuangan Indonesia salah satunya dari Menkyu. Bu Sri Mulyani kan jadi Menkyu sejak 2005. Jadi hampir 20 tahun dia jadi Menkyu dan itu simbol. Dan ketika rumahnya bisa dijarah dengan semudah itu, ya itu sebenarnya ngasih alarming lah ya. Kode buat internasional, maksudnya kode buat pengusaha. Makanya. Pengusaha kan ngeliat, waduh, menteri keuangannya bisa dijarah, apalagi kita. Makanya. Tiba-tiba banyak misalnya, mungkin sekarang rame pengusaha yang udah pelesir sementara ke luar negeri. Nah itu dia. Belum ada catatan ya berapa banyak yang keluar dari bandara kita belakangan ini. Tahu apakah load penerbangan dari Jakarta Singapura, Jakarta Hong Kong, Jakarta Malaysia, Jakarta Jepang atau mana? Tapi kan pasti ada ketakutan itu kan. Maksudnya dalam artian yang ketika masa bisa ngejarah rumah Sri Mulyani. Nggak ada yang selamat berarti. Bisa jadi nggak ada yang selamat. Iya, mudah-mudahan nggak sampai situ lah. Oke. Gitu. Siap. Demikian Sobat Republika, bagaimana kita punya analisis dan kita punya mengingat kembali bagaimana soal kemarin yang terjadi selama akhir pekan dan juga awal pekan ini. Di hari ini Jakarta sudah alhamdulillah sudah tenang, orang-orang sudah beraktivitas dengan seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita harapkan ketenangan ini bisa menjalar ke berbagai daerah, walaupun sekali lagi harus diingat juga bahwa kemarahan masyarakat itu memang ada seperti kata Mas Devi, bagaimana soal mereka punya wakil rakyat, bagaimana soal pihak-pihak yang harus mengayomi dan melindungi mereka terhadap berbuat seperti itu tetap harus jadi PR yang harus diselesaikan. Bukan misalnya kita menemukan seorang figur yang kemudian dia ikut perusuh seperti yang di artikel tersebut, kemudian membuat satu demo itu nggak absah, bukan begitu. Karena kemarahan itu benar-benar ada, faktanya memang ada sopir ojol yang dilindas atau bahwa dia terbunuh. Nah itu yang kemudian harus kita cermati sama-sama. Jangan sampai kemudian narasi ini membuat kita tambah panas, tapi jangan juga kemudian membuat kita lupa akarnya soal kemarahan, soal hal-hal yang belum beres di negeri ini yang harus kita bereskan. Demikian, saya Fitra Jamjami, Steffi Maradona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.